Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang jam tayang YouTube. Gimana sih caranya mendapatkan jam tayang YouTube dengan cepat? Untuk YouTuber pemula biasanya untuk mendapatkan jam tayang YouTube itu sangat sulit sekali ya. Apalagi kalau video-video kita itu nggak ada yang nonton. Nah di sini saya akan coba jelaskan ada beberapa tahapan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan teman-teman sekalian supaya mendapatkan 4000 jam tayang YouTube dengan cepat. Nah, di sini banyak YouTuber pemula itu yang salah kaprah. Banyak YouTuber pemula itu yang tergiur oleh tawaran-tawaran mendapatkan 4000 jam tayang YouTube. Tawaran itu sangat menggiurkan, bahkan harganya lebih murah. Kalau kita perhatikan untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube sebenarnya itu sedikit sulit, tapi kalau kita mengerti itu mudah sekali teman-teman. Kita bisa lakukan dengan cara manual. Kita juga bisa menggunakan dengan teknik SEO. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ada beberapa tahapan yang teman-teman sekalian bisa lakukan. Cara mendapatkan 4000 jam tayang YouTube yang pertama adalah dengan membeli jasa panel ya teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman sekalian, kalau menurut saya jasa ini nggak benar, jasa ini menipu kalau menurut saya, karena ini dilakukan dengan cara mereka menggunakan aplikasi ataupun situs kayak model disuntik gitu ya, robot yang bekerja supaya teman-teman mendapatkan 4000 jam tayang YouTube. Keuntungannya apa? Keuntungan yang pertama adalah teman sekalian, pada saat teman-teman beli satu hari itu langsung 4000 jam tayang YouTube, nggak perlu besok, satu hari pun bisa tembus. Nah, tetapi yang menjadi kerugiannya adalah mungkin hari ini mencapai 4000 jam tayang, tapi besok sudah kembali ke nol lagi, 4000 jam tayangnya hilang. Nah, kalau teman-teman sekalian yang beruntung biasanya tuh ada tuh yang dapat 4000 jam tayang YouTube langsung daftar AdSense. Ternyata diterima nih, Mas aku diterima kok pakai jasa panel. Itu biasanya keberuntungan aja ya. Pada saat pertama kali mendapatkan 4000 jam tayang YouTube langsung daftar AdSense, habis itu diterima, itu sebuah keberuntungan. Tetapi coba teman-teman sekalian tunggu aja 2-3 hari, hilang semua itu jam tayang YouTube. Bahkan subscribernya itu mungkin hanya bertahan beberapa hari, berikutnya akan hilang seperti itu. Nggak masuk spam, ini subscriber palsu, itu bukan masuk spam tapi hilang beneran. Untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube yang kedua adalah dengan cara manual, dengan cara menonton video sendiri. Di video-video saya sebelumnya saya udah menjelaskan ya gimana caranya mendapatkan 4000 jam tayang YouTube dengan menonton di playlist. Tapi kalau teman sekalian lakukan itu menggunakan playlist, kalau teman sekalian tidak putar-putar atau teman sobat kalian tidak gerakan mouse seperti itu nggak masuk ya, biasanya nggak masuk. Nah, di sini ada sih sebenarnya trik yang lebih bagus, yang lebih efisien. Kita menonton secara manual, yaitu menggunakan email-email baru. Habis itu teman-teman sekalian menggunakan akun-akun baru, menggunakan beranda YouTube atau browser YouTube. Habis itu teman sekalian menemukan video tersebut, baru teman sekalian tonton. Itu biasanya bisa masuk ke jam tayang YouTube. Untuk pengerjaannya biasanya perlu waktu itu sekitar 2 minggu sampai dengan 4 minggu. Berarti sekitar 1 bulanan ya. Jika teman-teman sekalian lakukan, saya yakin itu bisa dapat. Itu biasanya menggunakan satu PC. Bisa juga menggunakan satu perangkat handphone. Tapi kalau perangkat handphone biasanya bisa jebol ya. Kalau perangkat PC pun teman sekalian harus menggunakan sinyal atau internet yang bagus. Karena kalau terputus-putus itu nggak bagus. Karena kita harus menonton video tersebut secara terus-menerus. Nah, ada yang bertanya, Mas, kalau dengan cara itu jam tayang YouTube-nya hilang nggak? Jam tayang YouTube dengan cara menonton manual, jika kita lakukan dengan benar, kita tahu triknya, itu nggak hilang teman sekalian. Tapi kalau teman-teman itu nontonnya menggunakan playlist ataupun menontonnya dibiarin, semuanya diputar, dibiarin, habis teman-teman tinggal. Itu biasanya nggak masuk ya, mungkin masuk 1 hari, besoknya hilang. Tapi kalau teman-teman menggunakan trik lain, semuanya menggunakan akun baru, habis itu teman-teman sekalian menggunakan browser ataupun beranda YouTube, saya yakin itu nggak hilang, karena itu sudah terbukti dan saya lakukan. Nah, berikutnya saran saya untuk melakukan ini, untuk penontonan secara langsung, maksudnya menggunakan cara manual, saran saya adalah teman sekalian membuat sebuah video panjang, video durasi minimal 1 jam. Kalau videonya lebih daripada 1 jam itu bagus lagi, 2 jam, 3 jam seperti itu. Nah, ada yang tanya, Mas, membuat video durasi 1 jam tuh video apaan kok bisa 1 jam? Nah, teman sekalian bisa lakukan dengan teknik seperti ini. Semuanya teman-teman itu membuat video durasi 1 jam tentang perjalanan. Teman-teman itu perjalanan dari kota A ke kota B. Bikin aja perjalanan itu kan bisa lama tuh, bisa 1-2 jam. Nah, teman sekalian juga bisa menggunakan dengan cara mungkin ngevlog tempat wisata, ngevlog tempat-tempat umum. Atau teman sobat kalian juga ngevlog yaitu makan. Semuanya teman sekalian itu makan di warung, makan sama-sama dengan keluarga. Nah, itu di vlog aja. Itu kan kalau makan itu mungkin nggak pendek ya, bisa durasinya sampai 1 jam bahkan lebih karena kita ngobrol-ngobrol seperti itu. Kalau teman-teman pede lakukan itu, kalau nggak pede ya teman sekalian buat aja video seperti apalah, yang penting durasinya 1 jam. Nah, berikutnya lagi untuk membuat video durasi 1 jam ini jangan ada pelanggaran sedikit pun, karena kalau ada pelanggaran, contohnya nih ada musiknya ataupun ada sesuatu yang melanggar, itu nggak bisa dimonetis karena
YouTube nanti akan menilai atau membaca jam tayang YouTube kita itu dari video yang kita tonton itu yang durasinya 1 jam. Jadi kita harus membuat video yang benar-benar aman, nggak ada pelanggarannya. Musiknya pun kalau perlu nggak ada. Kalau ada suara-suara di luar, saran saya buat teman sekalian stop dulu. Jangan lanjutkan buatkan videonya, karena kalau dilanjutkan nanti kita khawatirkan suara-suara di luar itu mengandung copyright seperti itu. Nah, di sini untuk melakukan dengan cara manual ini saya membuka jasa teman sekalian. Jadi ini udah terbukti ya. Ada beberapa orang yang saya lakukan untuk menonton sendiri karena ada beberapa PC yang mengerjakan sebenarnya bukan saya, yang mengerjakan adalah tim. Jadi bukan saya yang mengerjakan, saya hanya membuka jasa. Tapi yang bertanggung jawab saya untuk jasa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Memang sih untuk jasa 1000 subscriber saya menggunakan dengan teknik promosi di komunitas. Itu orang langsung ya, tapi masuk spam. Tapi menjadi tanggung jawab saya untuk meningkatkan terus supaya subscribernya sampai dengan 1000. Kalau belum 1000 saya tingkatkan terus. Nanti yang masuk spam itu menjadi keberuntungan teman-teman. Karena apa? Yang saya promosikan tuh biasanya subscribernya bisa sampai 5000, sampai 10.000. Ternyata yang tampil hanya 1000. Bisa dimonetis seperti itu. Jadi keberuntungan teman-teman sekalian pada saat rajin upload video, subscribernya bisa tampil kembali, bisa muncul kembali. Keuntungannya di situ untuk subscribernya. Untuk jam tayang YouTube-nya yang saya lakukan adalah dengan cara manual ini. Nah, ini untuk mencapai 4000 jam tayang YouTube aja ya. Untuk penghasilan nextnya tergantung kualitas konten teman-teman sekalian. Yang terakhir untuk mendapatkan 4000 jam tayang YouTube dengan mudah, dengan cepat, yaitu dengan cara melakukan dengan teknik SEO. Nah, teknik SEO ini yang saya rekomendasikan karena semua channel YouTube saya, semua video-video saya itu bisa naik itu dengan cara SEO. Nah, dengan cara SEO ini ada keuntungannya, ada kerugiannya. Nah, keuntungannya teman sekalian, keuntungannya adalah teman sekalian itu mendapatkan viewer yang banyak itu bukan sekali aja, bukan hari ini aja, tapi berkelanjutan. Channelnya juga sehat. Nah, kerugiannya seperti apa? Bukan kerugian sih, tapi butuh proses. Prosesnya kenapa? Prosesnya itu kita harus rajin upload video, kita harus optimasi videonya, thumbnailnya dan sebagainya. Kita optimasi supaya persaingan di beranda YouTube itu bisa meningkat. Nah, mulai dari judul, thumbnail, habis itu deskripsi, tagnya harus benar, habis itu thumbnailnya itu harus dioptimasi benar-benar. Nah, kalau kualitas videonya juga teman-teman sekalian itu nggak bagus, itu akan mempengaruhi dari daya tarik orang tersebut. Jadi orang itu harus berlama-lama nonton video kita supaya bisa direkomendasikan. Nah, dengan begitu SEO dari SEO YouTube-nya itu sedang bekerja. Nanti kalau sudah bekerja, dari satu video orang nonton itu dalam durasi panjang, nanti di video yang lainnya dengan durasi panjang, saya yakin bahwasannya video teman-teman sekalian itu bisa direkomendasikan YouTube, bahkan bisa meningkat dengan cepat, bahkan viewersnya sampai jutaan. Kalau menurut saya seperti itu, karena terbukti dari channel YouTube saya ini yang view-nya sampai jutaan, itu sumbernya dari search engine YouTube semua. Nah, di sini kalau main SEO itu perlu kesabaran. Jadi buat teman sekalian jangan terburu-buru, jangan bernafsu seperti apapun. Jadi harus perlu kesabaran. Jadi teman-teman tuh harus rajin-rajin upload video dan harus bersabar. Jadi jangan mentang-mentang begini, videoku nggak naik-naik nih, udah malas aku membuat channel YouTube membuat video-video, udah malas. Nggak mungkin ini keberuntungan saya bukan di YouTube. Bukan seperti itu. Jadi kalau orang YouTube itu perlu kesabaran dan kita terus meningkatkan dan terus kita membuat konten-kontennya. Tapi kita harus melakukan riset terlebih dahulu supaya konten kita itu tertarget, nggak sembarangan. Jadi kalau sembarangan itu siapa yang nonton? Karena kita bukan artis, jadi kita harus targetkan di search engine YouTube. Oke sobatku, dari 3 tahapan atau 3 cara mendapatkan jam tayang YouTube dengan cepat, menurut teman-teman mana yang lebih baik? Kalau menurut saya pribadi dengan cara SEO ya, kalau menurut saya pribadi. Cara yang pertama, membeli dengan cara di panel itu nggak bagus. Dan itu nggak saya rekomendasikan. Dan sampai sekarang saya nggak akan terima endorse kembali untuk konten-konten panel. Nah, buat teman sekalian, kalau di media sosial ada yang mengatasnamakan saya menjual jasa 4000 jam tayang YouTube dengan cara menggunakan panel, itu bukan saya. Apalagi mereka menggunakan nama saya, habis itu menggunakan foto-foto saya, itu bukan saya. Karena sampai saat ini saya tidak menggunakan jasa panel. Yang kedua, yang tahapan kedua tadi, yang menonton dengan cara manual, itu pun yang mengerjakan teman saya. Tapi yang bertanggung jawab saya. Karena saya lihat langsung, caranya manual. Dan itu dikerjakan 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Nah, kalau teman sekalian tertarik atau ingin mengikuti jasa saya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube, silahkan DM Instagram saya. Instagram saya selalu terbuka. Teman-teman DM pasti saya balas. Karena di sana kalau teman sekalian mau ikut promosi, mau ikut jasa 4000 jam tayang, jasa subscribe, atau teman sekalian mau ikut les privat, itu terbuka melalui DM Instagram. Nanti saya arahkan ke WA saya. Oke sobatku, itu saja sharing saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.